izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, bahwa sampai hari ini kami masih bisa menikmati perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, walaupun dalam keadaan COVID-19, kami masih dapat datang ke rumah-Mu, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mereka yang memimpin puji-pujian, urapi Pendeta Emil dalam khotbahnya, dan Roh Kudus berada di tengah-tengah kami dan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita awali kebaktian hari ini, pagi hari ini
Dengan memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapa yang Mengasihiku. Bapa sungguh baik, Dia mengasihi kita dan melindungi hidup, mencukupi kehidupan kita. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik.
Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang baik, yang melindungi kita semua. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan segala puji syukur. Kita nyanyikan dengan gembira, dengan sukacita, karena Tuhan Yesus melindungi kita semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mazmur 44 ayat 8 berkata, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Semoga saudara-saudara bersukacita di hari Syabat ini. Kita teruskan puji Tuhan sebelum firman. Kita nyanyikan darah-Mu Yesus. Kita semua ditebus dari dosa-dosa kita hanya karena Tuhan Yesus datang dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku
oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin, puji Tuhan. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara. Sudah lama tidak berjumpa. Kelihatannya kurang semangat. Tapi hari ini, ada ini. Hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan buat saudara-saudara, oleh karena kita boleh mengambil waktu sejenak untuk keluar dari rumah, melihat sesuatu yang lebih enak di luar, ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain.
Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu nasihat kehidupan. Tapi bukan sembarang nasihat. Nasihat yang diberikan oleh firman Allah melalui Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Saudara melihat hidup saya agak sedikit berbeda ya, karena saya menggunakan mesh, namanya internal mesh di dalam, sehingga ngeblok sesuatu. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk tunduk kepala kita masuk dalam Tuhan. Bapa sekali kami bersyukur sekali kepadamu karena Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan sayang kepada orang-orang tua yang usiawan. Tuhan sayang kepada orang-orang yang menderita sakit, kesepian, dan juga orang yang menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini. Tuhan sayang juga kepada orang-orang yang lemah batin, lemah iman, dan yang mudah tergoncang, dan kerap kali mengambil keputusan untuk menolak kehendak Allah di dalam hidupnya. Tapi Tuhan tetap sayang karena Tuhan memberikan nasihat-nasihat surgawi kepada kami supaya kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran dan kesucian firman Allah. Tuhan, sesungguhnya kami tidak bisa bergantung atau bersandar kepada dunia secara basic, yang tidak membutuhkan dunia di dalam kaitan dengan kekekalan. Tiba saatnya kami harus mengaku bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang akan mencerahkan mata rohani kami, supaya pemberitaan firman pada saat ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Kolose pasal 2 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Kolose pasal Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tychicus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus itu berkata kepada banyak orang, akulah roti hidup? Karena pada saat ini, saudara, banyak orang itu mengalami kematian oleh karena makanan yang mereka makan. Langsung atau tidak langsung, justru makanan itulah yang membawa kita
membawa kita itu lebih dekat kepada kematian. Karena jenis pengolahan makanan pada saat ini itu kita tidak bisa mengetahui mana yang baik untuk tubuh dan mana yang tidak. Kita tidak bisa percaya 100% kepada label yang tertera di dalam jenis-jenis makanan yang kita beli dari toko-toko, saudara. Dan kita tidak begitu percaya 100% bahwa seluruh ingredient yang tertera di dalam label itu 100% betul. Nah, justru kita menghadapi satu kenyataan yang sangat-sangat mengerikan sebetulnya, bahwa justru pembawa kematian nomor satu itu adalah makanan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, bukan yang keluar bukan yang keluar dari mulutmu itu, ya toh? Bukan yang kamu makan yang menajiskan hatimu, tapi yang keluar. Ada satu hubungan yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan, saudara-saudara yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi ya kalau kita memiliki sesuatu yang bernilai dari dalam sumber hidup itu sendiri, itulah yang membuat kita ini memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Bukan oleh karena sesuatu yang kita makan maka kita menjadi lebih baik, tidak. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ada sesuatu yang justru dari luar itu damaging. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, I am the bread of life. Aku ini adalah roti hidup. Bukan sekedar I am the bread. Tidak seperti perkataan Tuhan Yesus mengatakan, I am the life, the way and the righteousness, titik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, I am the bread of life. Artinya ialah kalau engkau makan makanan ini, engkau tidak akan binasa. Dengan perkataan yang berbeda, kita boleh menyimpulkan bahwa makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itulah justru membawa dampak kehidupan bagi saudara. Jadi kita melihat satu kenyataan besar. Kemudian kenapa Tuhan Yesus mengatakan I am the way of life? Kenapa dia mengatakan aku adalah jalan kehidupan? Banyak ways of life itu ditawarkan di dalam dunia ini, saudara. Baik melalui filsafat, baik melalui economical system, baik melalui political segala macam. Kita bisa melihat itu di dalam kompetisi, kontestan daripada itu mewakili pilihan presiden untuk menawarkan sesuatu yang disebut ways of life. Dan dari dua kubu itu semuanya menawarkan hal-hal yang baik. Betul enggak? Tetapi saudara-saudara, tidak satu pun yang dapat membawa seseorang kepada titik tujuan yang sempurna, yang memuaskan, yang betul-betul end up dengan hal yang baik. Tetapi justru apa yang ditawarkan oleh dunia ini mengenai the ways of life itu berakhir di dalam kegetiran, kekecewaan. Sesuatu yang sangat-sangat pesimistis kalau kita memperhatikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, I am the way of life. Karena tidak ada satu jalan apapun di dalam dunia ini yang bisa menghantarkan kita kepada kepuasan surgawi kecuali Kristus. Dan yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan ialah semakin kita menjauh dari sumber hidup, yaitu Kristus Yesus sendiri, semakin terpuruklah kehidupan anak-anak Tuhan. Semakin kita itu menyimpang dari apa yang diminta oleh Tuhan, semakin terpuruklah hidup kita ini. Nah, terus kita ada pertanyaan besar, kalau begitu bagaimana cara kita hidup? Kalau semuanya yang ada di dalam dunia ini mengandung unsur yang sangat pesimis. Tidak ada hope yang disebut the real hope di dalam dunia di mana kita bisa mengambilnya. Sehingga kita memiliki question mark yang besar sekali. Kalau begitu,
bagaimana kita hidup. Nah, untuk itulah Tuhan memberikan nasihat bagaimana kita hidup. Yang pertama, hiduplah, perhatikan baik-baik ya ini ya. Hiduplah di bawah berkat dan pemeliharaan doa orang-orang kudus. Di dalam ayat 3 itu dikatakan, pray also for us. Paulus sendiri itu mengatakan, I need your prayer. I cannot live as a Christian without the prayer of the saints. Jadi yang dimaksud oleh Paulus, walaupun dia dekat dengan Tuhan, dia mengerti firman Allah, dia menjalankan misi agung daripada amanat agung Kristus, tetapi yang pertama dan paling utama di dalam hidup dia sebagai anak Tuhan di dalam relasi dengan seluruh tubuh Kristus, ialah dia membutuhkan berkat dan pemeliharaan doa orang-orang kudus. Dia mengatakan demikian, pray also for us that God may open to us a door for the word. Ada satu relasi yang sangat rahasia, sangat besar, yaitu hubungan antara doa orang benar dengan dibukanya pintu pemberitaan firman. Kemudian, to declare the mystery of Christ. Jadi ada satu hubungan yang sangat kental, yang sangat erat saudara-saudara, mengenai the prayer of the saints, itu dengan the declaration of the mystery of Christ. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Kemudian, on account on which I am in prison. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, sementara Paulus di penjara, dia itu hidup di bawah berkat dan pemeliharaan doa orang-orang kudus. Jadi doa itu menaruh Paulus di dalam pemeliharaan kehendak dan rencana Allah, of course. Jadi doa orang benar ini dikatakan di dalam kitab Yakobus, doa orang benar kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Besar kuasanya di dalam apa? Karena di dalam doa orang benar itu terkandung berkat dan pemeliharaan yang luar biasa terhadap seseorang dalam kaitan dengan kehendak dan rencana Allah. Suatu hari ketika saya pulang ke rumah dari pendidikan teologi, saya ini suatu malam tidak bisa tidur karena udara di kota saya di Banyuwangi itu panas. Sehingga kira-kira pukul 11 malam ini saya keluar dari kamar dan saya ingin menemui saya punya mama. Ketika saya buka pintu kamar mama saya itu, saya melihat mama saya berlutut berdoa. Dan di dalam doa itu dia menyebut nama saya. Terus besok harinya saya tanya kepada mama, Mami berdoa untuk saya ini sejak kapan? Sejak kamu lahir. Loh, ketika sekarang ini Mami berdoa untuk saya, berdoa untuk apa? Supaya engkau menjadi hamba Tuhan yang diberkati. Dan kamu menjadi hamba Tuhan yang dipelihara. Jadi selama ini doa mama saya itu adalah doa yang membawa berkat dan pemeliharaan dalam hidup saya dan pelayanan saya. Oleh sebab itu tidak heran begitu jatuh bangun saya melayani Tuhan, saya selalu bangkit di dalam tangga yang lebih atas dari waktu ke waktu. Dan saya melihat di dalam kesengsaraan, di dalam kesulitan, di dalam melayani Tuhan, saya mendengar mama saya berdoa walaupun beliau sudah meninggal dunia. Dan ada seorang tua di dalam gereja tua, di dalam gereja saya itu mendoakan saya sejak tahun 1982 ketika saya menerima baptisan. Dia mendoakan saya untuk mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan di kota Malang saya juga berjumpa dengan seorang tua yang saya panggil dia Kau Shensen. Dia mendoakan saya terus menerus. Dan ada seorang tokoh dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang bernama
apa itu, dipanggilnya kau Tacie, Cie, kau yang terbesar. Dia mendoakan saya. Jadi secara langsung saya ada di bawah berkat dan pemeliharaan doa orang-orang benar. Jadi kita membutuhkan itu, saudara. Kita membutuhkan awan doa yang menaungi kita seperti tertulis di dalam Ibrani pasal 11. Doa orang-orang benar, doa pahlawan-pahlawan iman yang mendoakan saudara. Dan anak-anak saudara juga perlu adanya berkat dan pemeliharaan doa orang tuanya. Termasuk cucu-cucu saudara. Kalau semuanya itu dinaungi seperti awan yang menaungi kehidupan rohani dari orang-orang kudus, saudara, melalui doa orang benar dan doa orang kudus. Besar kuasanya. Saudara, semalam saya memimpin acara Bible Study melalui Zoom dari sebuah gereja di Fresno. Berbicara tentang kehendak Allah. Satu pergumulan besar dari orang percaya itu adalah bagaimana kita bisa hidup di bawah kehendak Allah yang disebut preceptive will of God. Yaitu kehendak Allah yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Supaya Tuhan itu mau hukum Tuhan itu memelihara orang percaya. Menjadi orang percaya seperti mempelai pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa orang percaya itu, yang disebut doa orang-orang kudus, itu adalah doa yang disukai oleh Tuhan. Iya dong. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya mendoakan gereja Maranatha ini ketika mengalami guncangan yang besar. Dan doa saya itu fokus, Tuhan berikanlah satu tempat untuk bernaung bagi kelompok domba-dombamu yang lemah dan tidak berdaya ini, dombamu yang tercerai-berai. Pada waktu saya di Indonesia, Andri memberitahu kepada saya, Pak Emil, ada gereja Betania menawarkan sebuah tempat buat kita bernaung. Saya hanya mengatakan kepada Andri, puji Tuhan. Puji Tuhan, sebab mengapa? Ini doa. Nah, saudara boleh menyentuh kehendak Allah. Jangan saudara mengatakan doa itu tidak merubah kehendak Allah. Pertanyaannya ialah kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama yang disebut decretive will of God. Satu kehendak yang bersifat absolut. Satu kehendak yang berdasarkan kepada sovereignty of God. Jadi mengenai kehendak itu kita tidak bisa kotak-katik. Kenapa? Karena sifatnya impregnable. Tidak bisa ditembus. Seperti keselamatan sudah dikatakan di dalam surat Efesus ialah keselamatanmu itu disediakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Berkaitan dengan decretive will of God. Berkaitan dengan kehendak Allah yang absolut. Di mana tidak ada ciptaan yang bisa menembus, yang bisa ikut campur, yang bisa memberikan pemikiran, yang bisa memberikan assumption, yang bisa mempengaruhi keputusan Allah di dalam memberikan kehendaknya. Itu yang disebut decretive will of God. Oleh sebab itu disebut before the foundation of the world. Artinya apa? Tidak ada ciptaan yang ikut campur di dalam decree of the Lord to save, to declare salvation on you. You understand? Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan ciptaan. Ini adalah hak prerogatif dari Tuhan. Decree daripada Allah Tritunggal. Tetapi ada satu kehendak yang disebut preceptive will of God. Tuhan Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak ini ditulis dengan kata Yunani telema, yang artinya ialah kehendak Allah yang sifatnya agreeable. Kehendak Allah yang sifatnya you have power to say no to the Lord.
Oke. Seperti 10 hukum, ini adalah preceptive will of God. Kita boleh mengatakan no. Sifatnya agreeable. Oke. Dan kita memiliki power untuk menolak kehendak Allah. Oleh sebab itu banyak orang mencuri, walaupun Tuhan mengatakan jangan kau mencuri. Oleh sebab itu banyak orang berzina, walaupun Tuhan mengatakan jangan kau berzina. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Banyak orang menyembah berhala. Sebab mengapa? Ini berkaitan dengan preceptive will of God. Yang disebut precept itu adalah rule, hukum-hukum, statute, peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Yang tujuannya untuk memelihara orang yang dikasihinya. Bisa dibongkar, bisa dikatakan di-break, bisa. Tetapi ada konsekuensinya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pada saat kita berdoa, doa orang benar, itu adalah menyentuh, menjamah the mercy of the preceptive will of God. Menjamah kemurahan dari kehendak Allah yang bersifat hukum tersebut. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami jamahan, mengalami perubahan di dalam hidup. Oleh sebab itu pada saat kita berdoa, seluruh umat Tuhan berdoa, the saint, orang-orang kudus berdoa untuk orang sakit, katakanlah kena lymphoma cancer, sudah stadium 4. Dan kita melihat keadaannya sudah koma. Tetapi yang menjadi pertanyaan, orang ini kita tidak tahu mati dan hidupnya. Mati dan hidupnya itu adalah decretive will of God, kehendak Allah yang bersifat absolut. Tetapi sebagai orang percaya, terutama orang-orang benar, kita boleh meminta kepada Tuhan atas dasar kita tidak tahu keputusan Tuhan tentang mati hidup dari seseorang ini. Tetapi ada satu celah di dalam kehendak Allah yang disebut preceptive will of God. In which kita boleh menjamah, meminta. Seperti kita mengatakan, aku meminta. Tuhan menjawab, engkau akan mendapatkan. I'm knocking the door of your mercy, dear Father. Pada saat ini saya sedang mengetuk pintu anugerahmu, kemurahanmu. Supaya Tuhan menjamah dia seperti Raja Hizkia mengatakan, it is time for me, dear Father. Give me longer time to live. I will serve you with my heart, with my life. It is the time. Dia mengatakan demikian. Apa yang terjadi? Berdasarkan preceptive will of God yang memelihara umatnya, Tuhan memberikan kemurahan. Amin. Ini yang penting kita ketahui. Memang berdasarkan kehendak Allah yang bersifat absolut ini kita pasif. Tetapi berdasarkan kehendak Allah yang bersifat hukum, preceptive will of the Lord, kita aktif. Kita meminta. Kita memohon forgiveness. Kita memohon kemurahan. Kita memohon kasih sayang dari Tuhan. Kita memohon kelepasan. Dan disinilah apa yang disebut mujizat itu terjadi. Oleh karena preceptive will of God be done on earth as it is in heaven. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita membutuhkan doa orang benar. Supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini. Kalau kita single fighter, tidak bisa kita hidup. Saya bersyukur setiap kali saya berkhotbah di sini, doa syafaatnya menyebut nama saya supaya Tuhan menyembuhkan saya akibat kecelakaan mobil. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan memelihara dengan kesetiaannya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih tahu saya kalau sudah selesai. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya apa? Dunia ini dihuni oleh orang yang dipimpin oleh gerakan emosi. Banyak orang marah dalam dunia ini. Banyak orang-orang di Timur Tengah itu dipenuhi dengan kebencian terhadap orang yang bukan beragama seperti agama mereka.
Banyak orang di negara kita di Indonesia juga dipenuhi dengan kebencian sehingga melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengebom gereja, menculik para aktivis, melakukan penghinaan-penghinaan kepada orang lain, menciptakan kebencian-kebencian tertentu di dalam hati masyarakat. Dunia ini sudah begitu rupa, saudara. Kalau kita melihat kampanye-kampanye di televisi pada saat ini, apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Kita melihat dua kubu ini saling menanam kebencian di dalam hati manusia. Dan menanam sesuatu kebaikan di dalam tanda kutip tentang program yang akan mereka jalankan, saudara-saudara. Tetapi juga melontarkan benih-benih kebencian terhadap melawan kubu yang lain. Jadi yang ditawarkan pada saat ini adalah kebencian semakin bertumbuh, semakin besar faedahnya bagi kepentingan diri sendiri. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan walk in wisdom toward outsider. Hendaklah engkau itu penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Mengedepankan wisdom, bukan reaksi emosional dan sikap reaktif revolusioner yang berasal daripada sinful nature, tabiat kita yang berdosa ini. Nah, bagaimana cara kita memilih di dalam pengambilan keputusan dalam perbuatan atau di dalam final decision sebelum kita melangkah. Kita belajar dari Winnie the Pooh, saudara. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Ya. Winnie the Pooh itu memiliki satu hal yang luar biasa sebelum dia bertindak. Dia punya satu kursi besar yang disebut thinking chair. Masih ingat ya? Jadi sebelum dia berbuat, Winnie the Pooh itu selalu duduk di thinking chair, kemudian dia berkata, ting, 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 ting. Nah, ini dituliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, saudara-saudara. Bagaimana kita hidup supaya kita ini penuh dengan hikmat di dalam menjalankan kehendak Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa. Jadi Filipi pasal 4:8 itu memberikan 8 asas. Nah, 8 asas ini 1-8 itu harus dikasih check mark apabila ini benar. Contohnya ialah pada saat saudara akan bersaksi, saudara ini adalah orang yang satu-satunya yang selamat dari korban AirAsia beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang bersaksi di gereja ya. Setelah AirAsia itu jatuh. Dia mengatakan demikian kesaksiannya. Saudara-saudara, saya sudah membeli airline tiket AirAsia. Tapi ketika saya menuju ke Surabaya, oleh karena satu hal saya terlambat. Sehingga AirAsia itu sudah terbang, baru saya datang. Saya marah-marah sama mereka. Kenapa tidak menunggu saya? Terus setelah dia pulang ke Malang, AirAsia itu oleh karena awan cumulonimbus itu tersengat aliran listrik jutaan watts sehingga meledak, hancur dan tenggelam, seluruh penumpangnya mati. Dan dia bersaksi pada minggu berikutnya di depan gereja, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan menyelamatkan saya. Saya bertanya kepada saudara, pengambilan keputusan untuk bersaksi di depan gereja yang dilakukan oleh orang ini, itu adalah perbuatan yang benar atau tidak? Perbuatan yang mulia atau tidak? Yang sedap didengar atau tidak? Yang manis, yang sweet, yang penuh kebajikan atau tidak? Ternyata ada seorang anak umur 11 tahun tinggal di belakang sana. Dia berdiri dan dia menangis. Tuhan tidak adil. Mama, papa, cie, koko mati semuanya, tinggal saya hidup seorang diri. Dan kamu mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kamu, bagaimana dengan keluargaku? Dan dia mengutuki Tuhan, saudara.
Jadi dari hasil kesaksian ini saya bertanya, apakah kesaksian semacam ini menurut Filipi pasal 4, mari kita cek bersama-sama. Yang pertama, apakah kesaksian ini adalah kesaksian yang benar? Kalau jawabannya yes, kita cek, oh ini bagus. Apakah kesaksian ini bersentuhan dengan kesucian hidup? Ternyata tidak, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, apakah kesaksian ini memiliki nilai-nilai keadilan sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 8? Ternyata ada seorang anak umur 11 tahun mengatakan Allah tidak adil. Ya kan? Terus kemudian apakah kesaksian ini adalah sesuatu yang disebut sweet testimony? It is not. Not everyone like to say it is really sweet testimony. Not at all. Karena ada anak kecil umur 11 tahun mengatakan testimoni itu menjadi satu makanan yang pahit buat jantung dan jiwaku. Oke, terus kita lah, apakah kesaksian ini sedap didengar? Tidak sedap, karena banyak orang-orang di Malang, Surabaya itu keluarganya mati melalui AirAsia. Dia ini bersyukur dengan mengangkat tangan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Simpan peristiwa itu dalam hati. Bersyukurlah engkau di hadapan Tuhan secara pribadi. Sebab mengapa? Pada hari itu seluruh keluarga sanak familinya ada di dalam gereja. Mereka menangis, mereka berduka cita. Mereka mengalami kegetiran. Jadi apa yang engkau saksikan melalui mimbar kepada mereka itu adalah tidak sedap didengar. It is right. Tidak sedap. Membuat orang menangis, jatuh, dan hancur hatinya. Apakah ini memiliki nilai kebajikan? No. Sentralitas on the self. Dan yang terakhir, apakah ini patut dipuji? No. 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 Jadi berhati-hatilah di dalam mengambil keputusan. Filipi pasal 4 ayat 8 itu menjadi 8 asas untuk kita mengambil keputusan. Karena itu di dalam Filipi itu mengatakan apa yang patut didengar, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, dan yang terakhir dikatakan pikirkanlah itu. Betul enggak? Firman Allah tidak mengatakan setelah engkau melihat 8 asas itu kemudian diakhiri dengan koma, kerjakanlah itu. Tidak. Tapi firman Allah mengatakan things about that. Kita belajar kembali seperti Winnie the Pooh. Think. Artinya ialah milikilah wisdom before making decision for your life. Penting sekali untuk hal ini. Seorang tukang becak. Itu kalau dia datang ke gereja, seorang hamba Tuhan itu selalu memakai ilustrasi tukang becak. Misalkan, oh kamu memiliki mental seperti tukang becak. Dan sebagainya. Tapi setiap bulan saudara-saudara, hamba Tuhan ini setiap bulan menerima amplop anonim. Yang jumlahnya cukup besar. Untuk pemeliharaan hidup dan keluarganya. Suatu hari dia mengetahui bahwa yang memberi amplop secara diam-diam itu adalah tukang becak ini. Tukang becak ini yang diolok-olok, yang dibuat ilustrasi dengan menyebut tukang mental, tukang becak, sikap tukang becak lah. Cara hidup tukang becak lah. Tapi dia tidak sadar bahwa perkataannya yang melanggar, yang merobek asas Filipi pasal 4 ayat 8 ini membuat ada seorang tukang becak menjelang akhir hidupnya. Dia mengatakan demikian. Saya bersyukur kepada Tuhan walaupun saya seorang becak, tukang becak. Tapi saya bisa memelihara keluarga saya. Dan saya bersyukur saya bisa mengambil bagian di dalam pemeliharaan seorang hamba Tuhan yang tidak pernah berhenti mendiskreditkan kehidupan seorang tukang becak. Think about that.
Think about that. Nasihat yang ketiga, hiduplah di dalam the best use of the time. Pergunakanlah waktu yang ada karena waktu ini seperti pisau tajam. Firman Tuhan mengatakan karena hari-hari ini jahat. Time is very sharp. If you are able to use the time on the best use that you can do, the sharpness of the time is very useful for you. Otherwise, will kill you. Will kill you. Jadi, waktu ini sangat tajam. Seperti pisau. Kalau kita mempergunakan ketajaman waktu ini begitu precise, kita mendapat berkat banyak. Begitu berguna, kita mendapat berkat banyak. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan ketajaman pisau dari waktu ini, suatu saat saudara akan terluka. Akan terluka dan tidak bisa diperbaiki lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu ini adalah waktu yang jahat. It is time for you untuk melakukan recovery di dalam keluarga. Sementara you must stay home. Recovery terhadap apa? Hubungan perkawinan. Recovery terhadap apa? Hubungan dengan anak-anak. Recovery terhadap apa? Recovery terhadap hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. It is time for you to make recovery. Sebab mengapa? It is healing time. Waktu untuk menyembuhkan. Jangan membiarkan kebencian itu menjadi sosial kebencian yang terus menggerogoti jiwa dan hidup saudara masing-masing. Sebab itu pada saat ini hiduplah di dalam the best use of the time yang saudara dapat miliki. Yang terakhir, let your speech always be gracious, seasoned with salt. Ayat 6 ya. So that you may know how you ought to answer each person. Speech be gracious, seasoned with salt. Bahasa Indonesianya ialah biarlah perkataanmu itu tidak tawar. Ya betul ya. Tidak hambar, tapi dikatakan dalam bahasa Inggris sesuai dengan bahasa dalam bahasa Gerika ialah perkataan kita ini harus dikasih season dengan salt. Artinya apa? Perkataan yang memelihara komunitas atau seseorang dari kebusukan. Karena lawan daripada sifat busuk itu adalah salt. Jadi every speech yang keluar dari mulut saudara-saudara, kalau saudara mau hidup dengan baik di dalam dunia ini, every single speech need to be seasoned with salt. Artinya ialah kata-kata yang memberikan hidup. Kata-kata yang memiliki rasa. Atau dengan perkataan lain, kata-kata yang memiliki powerful influence di dalam kehidupan ini. Murid-murid itu heran dengan Tuhan Yesus. Sampai dia mengatakan, orang macam apa ini? Sampai badai pun tunduk kepada perkataannya. Terus orang-orang banyak itu mengatakan, siapa dia? Pada saat dia berbicara itu berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab apa? Dia memiliki kata-kata yang berkuasa di dalam mulutnya. Cara hidup orang percaya ialah milikilah speech, kata-kata dari mulutmu itu seasoned with salt, yang memberikan dampak yang besar dalam kehidupan ini. Dampak untuk apa? Untuk membangun, bukan dampak untuk damaging, merusak komunitas, merusak telinga dan jiwa orang lain, menanamkan kebencian di dalam hati orang lain. Hindarkanlah semuanya itu. Sebab firman Tuhan mengatakan, jadikanlah your speech itu bisa memiliki pengaruh yang besar.
Dan milikilah teman-teman yang terbaik di dalam dunia ini, saudara. Dan Rasul Paulus menyebutkan 6 teman dengan sifat yang berbeda. Yang pertama adalah milikilah seorang teman yang seperti Tychicus. Seorang teman yang memiliki positive way about who you are. Penting sekali. Banyak orang itu memberikan apa itu penilaian terhadap sesuatu yang negatif pada seseorang. Sekarang dibalik. Siram, nourish hal-hal yang positif di dalam jiwa seseorang supaya yang positif ini bertumbuh. Dan yang kalau positif ini bertumbuh, saudara-saudara, tidak memberi kesempatan bagi sinful nature with a lot of hatred, with a lot of bad emotion, itu tidak bertumbuh, saudara-saudara. Sehingga yang negatif itu ditindis oleh apa? Ditindis oleh sesuatu yang positif. Sehingga orang itu tidak bertumbuh dengan kekuatan kejahatan, tetapi orang itu bertumbuh dengan kekuatan kebaikan. Seperti Tychicus. Jadi sahabat yang terbaik, the best friend forever, BFF of Paul maksud saya, itu adalah Tychicus. Sebab Tychicus itu melihat begitu baik, begitu mulia Paulus itu. Dan dia menjadi teman yang terus-menerus menyiram kebaikan Paulus itu. Sehingga sifat-sifat yang jelek daripada Paulus, yang pemarah lah, yang tidak sabaran lah, itu ditindis oleh Tychicus. Yang kedua, memilikilah teman seperti Onesimus, seorang yang faithful dan beloved, orang yang penuh kasih dan yang memiliki hati yang indah. Kita perlu teman seperti ini, saudara. Jadi cari the best friends yang memiliki sifat seperti Onesimus. Yang ketiga seperti Aristarchus, teman yang bisa menjadi teman dalam duka cita, dalam penjara. Bukan teman yang hanya seneng-seneng sukacita jadi teman. Kalau mengalami konflik, dia langsung unfriend you dari Facebook. Kalau ada konflik sedikit sudah dibuang dari WhatsApp, ya kan? Begitu mudah sekali. Jadi sangat-sangat conditional. Tapi kalau Aristarchus itu tidak. Dia justru menjadi teman pada saat Paulus itu jatuh dalam penderitaan. Dia menjadi teman. Dan juga seperti Markus, teman yang memberi comfort, yang menghibur. Jangan menjadi teman-teman seperti temannya Ayub. Datang, waduh, menghakimi Ayub begitu rupa sampai Ayub itu jatuh. Jangan menjadi teman seperti istrinya Ayub. Ayo kutuki Tuhan, setelah itu bunuhlah dirimu sendiri. Loh, jangan. Tapi seperti Markus memberi apa? Comfort, encouragement. Peran daripada Roh Kudus dijalankan di sini. Dan jadilah seperti Epaphras, teman dalam perjuangan doa dan belajar hidup dalam pemeliharaan kehendak Allah. Ini teman yang benar, yang memberi berkat dan memberikan pemeliharaan melalui doanya. Dan yang terakhir ialah milikilah teman seperti Lukas, seorang yang cenderung mengobati, bukan memperlebar sakitnya seseorang, tetapi mengobati. Ada 2 orang yang berhubungan teman dengan baik, terjadi clash. Terus ada orang ketiga, katakanlah salah satu di antara kita datang, bukannya mengobati hubungan itu, tapi justru menyiram dengan cuka. Luka-luka disiram dengan cuka, bertambah hancur, ya toh, tambah pedih. Milikilah seperti Lukas yang mengobati, yang memberikan pengobatan kepada Paulus. Jadi kita memiliki petunjuk yang benar bagaimana hidup di dalam dunia yang kacau balau ini. Inilah nasihat daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang kami beritakan bersama-sama pada malam hari ini. Dan kami dengar dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami semuanya. Biarlah firman ini bertumbuh Tuhan, dan menghasilkan buah yang lebat
di dalam hati teman-teman di Maranatha ini. Terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita menghadapi meja Tuhan yang kudus. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau berdosa terhadap roh, tubuh dan darah Tuhan. Kalau saudara tidak siap hati pada saat ini, janganlah menerima roti dan cawan Tuhan. Berdiam dirilah. Sebab ini adalah perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Gereja harus melakukannya dengan tujuan apa? Untuk mengingat akan Dia. Bukan hanya mengingat akan penderitaan Dia di atas kayu salib, bukan hanya mengingat tentang kebangkitan Dia dari antara orang mati, tetapi juga mengingat akan kasih-Nya yang disebut covenant love kepada kita, yang dimeterai oleh darah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami jatuh dalam dosa. Oleh karena desakan daripada rasio akal budi kami yang mau menjadi hakim terhadap sesama kami. Kami jatuh di dalam dosa dan melayani dosa melalui the desire dari kami punya hati dan kehendak Tuhan. Yang kesemuanya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, marilah Engkau ampuni dosa kami. Layakkanlah kami untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Dan melaluinya Tuhan, hubungan kami ini dengan Tuhan di-restore. Jiwa kami di-restore. Dan kalau ada di antara kami yang sakit, biarlah ini menjadi means of grace, alat anugerah untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, curahkanlah kasih dan berkat-Mu ini melalui roti dan cawan yang akan kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan dirinya ke dalam tangan orang berdosa, Dia mengambil roti dan mengucap berkat. Sambil Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah, dan ingatlah akan aku. Terimalah dan makanlah, dan ingatlah akan aku. Setelah itu Tuhan mengangkat cawan. Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Sementara itu saudara berdoa di dalam hati masing-masing.
Inilah tubuh Tuhan yang dipecahkan bagimu. Terimalah. Inilah darah Tuhan yang ditumpahkan bagimu. Terimalah. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Inilah lambang daripada tubuh Yesus yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan kananmu. Ingatlah selalu, saudara-saudara, bahwa cawan itu adalah lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan bagimu sebagai perjanjian baru untuk memeterai perjanjian itu dengan darahnya. Terimalah dan minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah kami menjadi bagian daripada tubuh Tuhan dan darah daripada darah Tuhan. Supaya kami memiliki our union with you now and forever. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Emil atas pemberitaan firman-Nya. Semoga semua kita dapat hidup dengan hikmat dan kasih. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat dan lemah tubuh. Bapa kami yang sangat baik, kami berterima kasih atas kesempatan hari ini di mana kami bisa bersama memuji dan mendengarkan firman-Mu meskipun udara di sini sangat panas. Tapi kita tetap dengan sukacita dan akan memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, kami bersama dengan satu hati, kami mau berdoa untuk Kohandi yang saat ini masih sedang ada di rumah sakit. Tuhan, tolong sembuhkan penyakitnya dan berikan kekuatan untuk Liani yang mendampinginya. Juga untuk Ko Yakobus, Ko Hengki, anaknya Tante Juliana, tolong Engkau jamah mereka satu persatu dan sembuhkan dari penyakitnya. Juga untuk Cilusi, Pak Emil, Ko Yongki, papinya Feby, Tuhan tolong pelihara dan sempurnakan kesembuhannya. Untuk Janet dan Cynthia, Tuhan tolong pelihara baby dalam kandungannya dan kesehatannya. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Melinda dan keluarganya dengan segala pergumulannya. Tuhan, tolong ikut campur untuk menyelesaikan semua masalahnya. Kami juga mau berdoa untuk Tante Juliana, Tante Hermina, Tante Hana, Ai Vivi, Tante Tres, Tante Christina, Om Tim, Pak Sugianto, dan istri. Tuhan, tolong jaga kesehatannya, pelihara imannya, agar tetap bersukacita dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk semua jemaat Maranatha dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian di sini, di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jaga dan lindungi mereka satu persatu, jauhkan mereka dari segala yang jahat, cukupkan segala keperluannya. Biarlah kuasa Tuhan dan kemuliaan-Mu nyata di tempat ini.
kami mau tetap bersukacita dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum lagu penutup Maranatha, ada persembahan dari beberapa teman. Dan terima kasih firman-Nya hari ini Pak Emil. Kita saksikan persembahan dari beberapa teman. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hadapan-Mu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau di hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
berkat. Setelah itu doa berkat. Maranatha, Tuhan datanglah. Siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Hari ini, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah yang raja. Karena dengan dahasa, mari kita sembah Dia, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah yang raja. Segala suku dan bahasa, mari sembah Raja Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha datanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang sempurna dan ajaib, pemeliharaan jamahan yang penuh dengan mujizat, serta berkat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita sekalian, bagaikan aliran air sungai hidup, mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Engkau nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan Sion mendengar suara Salat kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Turunkanlah
kebilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat